itikaf, dia salah satu bagian yang mirip dengan itikaf, bedanya tidak mesti di masjid. Jadi khalwat itu boleh di tempat yang di rumah. Di rumah kita ada ruang sholat, boleh. Cuma kalau di rumah kayaknya susah ya. Baru mau putar tasbih, anak datang. Kalau enggak, emaknya anak. Kalau nya ibu-ibu, bapaknya anak-anak datang. Neng, 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 neng. Jadi nggak jadi. Walakin la fil masjid wa rubama kanat fi. Boleh di masjid, boleh di luar masjid. Nabi sebelum beliau bertugas jadi seorang rasul, beliau sudah nabi. Di mana beliau berkhalwat? Gua Hira. Nabi Musa Tur Sina. Nabi Yunus Goa Nun, perut ikan. Semuanya berkhalwat. Maka saya sangat menyarankan kepada santri-santri yang berkader jadi dai, dia harus belajar khalwat kepada mursyid-mursyid thariqah. Supaya mata nggak hijau melihat amplop sama ngelihat jamaah. Bagi dia sama aja, mau jamaah banyak, mau sedikit sama. Kalau si dai ini tidak kenal Allah, tidak mengenal bahwa Allah ini maha memberi rezeki, maka dia marah jika kurang dihargai dengan amplop yang tipis. Ini serius Pak. Tapi kalau dia kenal Allah, dia datang suatu tempat bahkan nggak dikasih apresiasi apa-apa, nggak dikasih honor, dia tahu rezekiku tidak kemana. Berarti setelah ini akan ada ghanimah di tempat lain. Itu kalau dia kenal Allah. Cuma kalau nggak kenal Allah, ya salam. Jadi masjid dipandang lewat amplopnya. Mohon maaf, ini curhat para ustadz. Ya orang masjid jangan uji juga ustadz. Antum bukan yang uji ustadz, yang uji ustadz itu Allah langsung ya. Tapi kalau itu kejadian para dai, dia kalau sudah sering berkhalwat bersama Allah, maka dia akan lebih kenal kepada Allah. Kalau dia sudah kenal Allah, dia sudah tahu pola-pola Allah memberi rezeki. Ya. Jadi jangan jadi ustadz dai penceramah dulu kalau belum pernah khalwat. Minimal 40 hari, 10 hari, 10 hari, 10 hari, 10 hari. Ya, mau jadi ustadz kan? Khalwat dulu, ini santri saya nih. Dulu belum bisa baca kitab, sampai bisa baca kitab. Nggak ngerti di luar. Bahasa Arabnya sama kayak orang di luar negeri. Kelas 5 itu kelas berapa tuh? Kelas 2 ya. 2 SMA atau kelas 1 SMA, saya udah ngajar pakai bahasa Arab. Mereka itu. Cuma kita kasih tahu dari dulu. Ustadz itu nggak hanya bisa baca kitab kuning. Nggak hanya yang bisa bahasa Arab. Kalau bisa bahasa Arab doang, orang Arab baru lahir bisa ngomong bahasa Arab. Bener? Ya. Yang tinggal di Condet mah bisa pakai ane ente, kif haluk ya, bisa. Bukan itu. Ad-da'i ilallah. Orang yang mengajak kepada Allah adalah orang yang tahu jalan kepada Allah. Saya mau ngajak Bapak Ibu ini ke puncak, tapi nggak tahu jalan ke puncak, diajak ke Banten. Kebetulan di sana ada namanya puncak. Tersesat nggak? Muter-muter nggak? Oh, itu kejadian. Saya datang ke suatu tempat, kita bilang ke sopir angkot, Pak, saya mau charter Anda, tapi kamu tahu nggak alamat ini? Oh, saya tahu. Beneran tahu? 3 kali saya nanya. Oh, saya tahu. Kita diajak ke selatan, padahal kita mau ke utara, Pak. Itu kejadian. Maka dai ini ada 2. Ad-da'i ilallah, dai kepada Allah, ada dai ila ghairillah, ada dai yang mengajak kepada selain Allah, yaitu ingin memperkaya dirinya, ingin memperbanyak jamaahnya, membangun branding yang gak penting,
yang tidak asasi, ya. Taib. Wa aktsaruha 'indal qaum la haddalah, lakin sunnah tushiru ilal arba'in bi muwa'adati Musa alaihissalam. Berapa lama iktikaf atau khalwat itu? Tadi saya nyebutnya berapa? 40 hari. Ditulis pada sini. Sebenarnya la hadda 'indal qaum. Ulama-ulama ahli zikir tidak pernah membatasinya. Namun idealnya 40 hari seperti Sayyidina Musa. Sebenarnya juga khalwatnya Sayyidina Musa tidaklah 40 hari, hanya 30 hari. Tapi adab yang ada pada Sayyidina Musa, beliau nggak boleh siwak, nggak boleh gosok gigi. Begitu di riwayatnya. Selesai berkalam-kalam dengan Allah, itu Nabi Musa nggak tahu makan apa enggak atau 30 hari. Udah sama Allah aja. Tiba-tiba berhenti dialog dengan Allah, dia merasa mulutnya bau. Maka dia ambil akar siwak, dia bersihkan. Berarti dia masih sibuk kepada selain Allah. Maka turunlah Sayyidina Jibril bawa perintah dari Allah, hai Musa, sempurnakan 10 hari lagi. Jadi para nabi itu dulu kalau melanggar adab, itu tambah itikaf 10 hari, satu adab. Itu nabi dahulu, Pak. Kalau ulama sekarang zamannya rukhsah. Bener, mau dirukhsah ya. Tapi masih ada kiai kita yang ketat. Ya, di Banten ada Abu Yamun Fasir, ya. Itu kalau datang cuma minum air putih. Berapa hari? 14 hari. Ajib. Itu beliau orang lama hidup di zaman modern. Gitu-gitu. Paham gak maksudnya? Itu orang harusnya hidupnya di zaman sebelum Nabi Muhammad. Tapi adanya sekarang, Pak. Itu yang disebut salaf beneran tuh, ya. Orang salaf tuh begitu. Ini salaf, giliran ini itu bid'ah, ya. Kerja bakti bid'ah, makan-makan bareng-bareng nggak bid'ah. Itu beliau minum air aja, Pak, santrinya. Dan santrinya nggak kabur tuh. Mereka dengan senang hati melakukan puasa, riyadhah, membuang hajat kepada makan dan minum. Hidup-hidup aja tuh beliau, malah sehat, ya. Lebih sehat dari kita yang makan. Jauh lebih sehat dari ente tuh badannya tuh. Wal qasdu fil haqiqah salasun. Pada dasarnya 30 hari. Idhiya aslul muwa'adah. Karena pada dasarnya dari 30 digenapkan menjadi 40, ya. Wa aqalluha asyaratun li'tikafihi sallallahu alaihi wasallam. Minimal i'tikaf itu 10 hari. Ini versi kitab lah, Pak. Kalau versi saya enggak. Aqalluha yaum wa laylah. Minimal 1 hari 1 malam. Bahkan kalau guru saya yang pemurah, kamu tidak bisa sehari semalam, ya sudah 1 jam bersama saya. Itu ada guru kita yang ngomong begitu. Tapi beliau ngomongnya sama siapa, Pak? Sama orang alim. Orang alim bisa menanggalkan kealimannya 1 jam, usul kepada Allah. Langsung sampai kepada Allah. Langsung dia diterima di sisi Allah. Orang alim. Kalau orang-orang Badung kayak kita ini, gak cukup 1 jam, Pak. Harus berjam-jam, ya. Apa tujuannya? Tathhirul qalbi min adnasil mulabasah. Membersihkan kolbu dari kotoran yang disebabkan jika kita bergaul banyak dengan orang. Kita ini 2 aja, mempengaruhi, dipengaruhi. Benar gak? Antum nih, kalau enggak kita yang rame, kita diramein orang.
Khalwat itu gunanya supaya mensterilkan kolbu dari kita jadi penyebab orang lain kena noda-noda akhlak. Itu lebih kurang. Wa ifradul qalbi li dzikrin wahidin. Lalu, ini yang tidak ada pada itikaf zaman now. Zaman now itu, lagi-lagi saya katakan, karena yang nyeting itikafnya, yang buat kurikulum itikafnya tidak pernah itikaf yang bersambung sanad itikafnya dari Rasulullah. Jadi itikaf itu ada ijazahnya dari Rasulullah kepada sahabat terus sampai kepada mursyid zaman sekarang.